RNA virus dan ada single stranded RNA virus ya. Jadi ini berdasarkan genetiknya ya. Nah, di sini mengandung apa? Double stranded itu mengandung DNA, untayan DNA yang double, untayan DNA yang double di sini. Termasuk pox virus, herpes virus misalnya ya. Kalau yang single stranded adalah mengandung hanya satu strain saja, seperti parvovirus misalnya, yang menyebabkan sebenarnya diare. Kalau pada kucing sangat banyak sekali kasus-kasus ini ya, biasanya di musim hujan dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang single stranded RNA ini banyak sekali juga, termasuk rabies kalau tidak salah ya, itu adalah single stranded RNA virus ya. Nah, jadi selain itu kalau kita lihat berdasarkan genetiknya, misalnya double virus, pox virus, herpes sama saya kira di sini. Dan kalau kita melihat pox virus lebih jauh, maka juga ini mempunyai suatu envelope ya, cacar itu ya bisa mempunyai envelope. Oleh karena itu dengan desinfektan juga mudah dengan alkohol apalagi juga mudah rusak ya, mudah rusak. Nah, kemudian berdasarkan genetik tersebut ya, sebenarnya saudara-saudara semuanya kalau lihat dari double stranded RNA itu mengandung double stranded RNA rotavirus misalnya ya, yang menyebabkan diare ya, atau rotavirus juga ya. Sekarang kami sedang membiakkan virus rotavirus yang akan dikembangkan menjadi vaksin untuk anak-anak ya, balita, karena penyebab diare dan banyak kematian ternyata penyakit ini, dan wajib untuk vaksinasi di Indonesia. Selain itu juga ada single stranded, dan kalau outernya ada capsid di sini, contohnya pox herpes juga ada capsidnya memang. Disitulah sebenarnya bedanya kalau dengan herpes dan reovirus, ada yang namanya secara genetik ada capsidnya dan ada yang tidak ada capsidnya ya. Baik. Nah, morfologi virus, klasifikasi dan model replikasinya sebenarnya tergantung dari hostnya ya, untuk memperbanyak diri. Host yang mana kira-kira host yang mati? Tidak, kalau virus selalu harus hidup. Ya, kalau di benda mati ya tentu virus lama-lama ya akan mati karena tidak bisa replikasi. Nah, ketika virus itu letaknya di luar dari host atau sel ya pasti mati. Ya. Makanya virus selalu membutuhkan host yang hidup, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya virus yang di luar tersebut, kenapa kira-kira kok mati? Karena aseluler. Nah, karena aseluler maka tidak mempunyai komponen seluler seperti enzim dan sebagainya, atau organel-organel lainnya, ribosom misalnya, dan enzim. Ini biasanya virus selalu meminjam dari enzim ini, dipinjam untuk multiplikasi diri di dalam sel. Kalau selnya memperbanyak diri cepat, ya virusnya biasanya cepat. Nah, oleh karena itu, kalau komponen virus itu dikenal jelas biasanya dilapisi oleh suatu protein ya, atau glikoprotein disebut dengan virion ya. Nah, virion berarti lapisan luarnya, tetapi di dalamnya itu ada nucleic acid ya. Ada nucleic acid ini, ada outer protein yang dilapisi oleh capsid di sini. Ya, dan virusnya adalah envelope ya, oleh sebuah envelope ini. Ada envelope, ada capsid, ada nucleic acid ya. Nah, virus biasanya ukurannya lebih kecil dari bakteri, kurang lebih 100 kali kecilnya. Ya, ya, small than bakteri.
Ya, jadi diketahui secara mikroskopik parasit di mana ukurannya ringnya itu 5 sampai 300 nanometer, kalau virus tidak, lebih kecil. Ya, good. Nah, ukurannya kemudian besarnya, ya, ada virus yang dikenal dengan giant mimi virus, ya. APMV di sini ukurannya 750 nanometer sampai 500 nanometer diameternya, ya. Dan ada layernya, lapisan luarnya. Nah, virus ini adalah selain bisa mempunyai DNA atau RNA secara genetik, ya, virus ini terbagi lagi menjadi double stranded dan single stranded protein. Ya, jadi di sini single stranded DNA, tetapi dilapisi oleh protein yang dikenal dengan protein viral. Jadi di sini tujuannya untuk apa protein viral ini? Protein viral ini adalah untuk attachment. Attachment kemana? Ke reseptornya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Penetrasi masuk ke dalam sel DNA atau RNA-nya. Baru bisa berkembang. Oleh karena itu kalau protein virus itu tidak ada di sini, maka tidak bisa attachment pada reseptor. Viral protein ini dikenal dengan determinan antigen. Ya. Viral protein dikenal dengan determinan antigen. Ya. Nah, sekarang bagaimana morfologinya virus? Jadi secara umum dikategorikan menjadi 4 grup sebenarnya. Ya, virus ini bentuknya adalah filamentous, itu adalah plant virus, isometrik atau icosahedral, yang bentuknya kasar itu light polio atau herpes virus. Envelope virus termasuk animal virus seperti HIV misalnya, contain envelope protein dan outside cell-nya, envelope protein di luar dari virusnya itu sendiri sebenarnya. Ya. Nah, head and tail di sini adalah bakteriofag yang memilikinya. Kalau virus lainnya tidak ada selain bacteriophage. Ya. Dari virus yang menginfeksi pada bakteri. Nah, chemical composition-nya kayak apa? Essential komponen dari partikel virus yang infeksius adalah nukleik acid dan protein. Apakah nukleik acid saja bisa menginfeksi? Tidak bisa. Kalau di luar sel. Kecuali sudah dimasukkan ke dalam sel, bisa. Nah, bagaimana memasukkan ke dalam sel tadi itu? Dengan attachment. Attachment bagaimana bisa penempelan atau binding? Karena ada reseptor. Nah, kalau ada reseptor menempel lalu menginjeksikan DNA atau RNA-nya. Ya. Jadi ini sebagai tambahan envelope dari virus ini mengandung lipid, ya. Envelope-nya dan karbohidratnya, dan keduanya dikenal dengan glycoprotein polymer as well as in the nucleic acid, ya. Glycoprotein. Jadi kalau protein ini belum terbentuk, maka namanya progenivirus. Virus yang belum bisa menginfeksi, yang biasanya berada dalam sel. Ketika protein terbentuk, pecah selnya dan kemudian menginfeksi ke sel yang lainnya. Maka menjadi dikenal dengan CPE, cytopathogenic effect. Ya, itu gambaran umumnya. Nah, bagaimana morfologi dan bentuk dari virion? Nah, seperti ini atau outer envelope-nya ini adalah protein, selalu di atas ini adalah bagian protein yang attachment pada selnya dulu. Pada sel, ya. Nah, ketika attachment maka DNA ini yang dimasukkan. Tapi setelah kalau dari luar setelah envelope ini ada namanya envelope-nya sendiri. Kalau ini ya model spike gitu ya. Ini adalah envelope-nya, viral genomnya, dan ada nucleocapsid yang melindungi genomnya sendiri, dan ada tegumen-tegumen ini juga yang melapisi dari nukleotida dan kapsid, ya. Nah, di sini yang paling penting adalah ketika mengembangkan vaksin atau diagnostik adalah envelope proteinnya, ya, yang bisa menginduksi antibodi, ya. Nah, kalau bisa menginduksi antibodi maka bisa dideteksi antibodinya.
dengan ELISA atau dengan H dan HI ya, dan CFT misalnya ya. Jadi virus ini konsist 3 komponen. What is ini? Nucleic acids, capsid, protein code, and sometimes envelope. Ya, jadi 3 ini. Komponen virus terdiri dari 3 komponen yang penting, nucleic acid, capsid, protein code di sini dan envelope-nya. Ya, good. Nah, apa sih nucleic acid itu? Nucleic acid terdiri dari DNA atau RNA, di mana virus menggunakan tersebut untuk material genetiknya. Jadi untuk memperbanyak diri. Perbanyakan diri ini biasanya juga tergantung dari taksonomi virus genom yang bisa double stranded atau single stranded, sirkuler atau linear ya. Jadi kalian bisa melihat ini tergantung dari taksonomi virus itu ada taksonominya sendiri, genomnya seperti apa, bisa single atau double, bisa sirkuler atau linear ya. Itu nukleotidnya atau nucleic acid. DNA mengandung virus seperti chickenpox misalnya, hepatitis B, herpes virus, langsung replikasi pada selnya, protein untuk mensintesis kopi dari DNA tersebut yang selanjutnya terjadi transkripsi, translasi, dan selanjutnya memproses untuk viral protein dan kemudian terjadi assembly. Ya, itu DNA virus. Ya, mensintesis DNA ya, secara langsung pada selnya, sel protein, protein dari sel host itu, ya, untuk digunakan sintesis new similar copies, mengcopy dari DNA dan selanjutnya terjadi transkripsi, perbanyakan dari nukleotida dan selanjutnya pembentukan protein. Ya, nah, biasanya ini berasal dari mRNA vaksin, mRNA protein, translasi ini. Transkripsi adalah pembentukan untaian DNA atau RNA, translasi adalah pembentukan protein dari mRNA dan selanjutnya menjadi viral protein. Ya. Sementara itu RNA dari virus ini contohnya adalah hepatitis C, measles, rabies, adalah dikode oleh enzim polimerase di sini. Ya. Dikode oleh enzim polimerase. Maka apa yang terjadi di convert dari RNA menjadi DNA yang akan membawa virus tersebut keluar sel. Ya, which is carry out by the virus cell. Ya, jadi di sini perlu dikonvert. Kalau dengan PCR diagnosanya juga dikonvert dengan RNA virus misalnya ND, diekstraksi RNA-nya supaya bisa dideteksi PCR maka harus dikonvert menjadi DNA. Dengan apa? Dengan enzim. Enzim apa? Reverse transkriptase. Hal ini sering terjadi misinterpretasi selama transkripsi. Ya. Jadi makanya RNA virus ini adalah have more mutation than DNA virus. Ya. Jadi lebih sering mutasi virus RNA itu. Makanya virus-virus RNA itu adalah virus yang banyak ganasnya. Ya, tidak perlu divaksinasi atau tidak. Contohnya apa kira-kira? SARS-CoV itu adalah RNA virus. Avian influenza, RNA virus. HIV, RNA virus. Demam berdarah, RNA virus. Hampir semua macam virus yang sangat patogen adalah virus RNA. Kecuali herpes dan pox virus itu adalah DNA virus. Ya. Nah, sementara itu capsid.
Capsid sebenarnya di sini adalah memproteksi viral genetik materialnya, nucleic acid-nya, ya, digest enzimnya, dan kemudian membantu attachment melalui apa reseptor tadi itu. Ya, ini kalau non envelope seperti ini. Kalau envelope ya envelope-nya yang attachment, proteinnya tadi ke reseptornya. Ya, nah, kemudian komposisinya adalah ada protein capsid subunit, ya, dan ini dibuat bersama-sama, dibangun secara 3 dimensi yang secara umumnya virus ini adalah ada yang bentuknya helix simetri, icosahedral simetri, lasis viruses, ya, viruses. Ini sangat kompleks konstruksinya, ya, terjadi keduanya adalah simetri. Kemudian yang T4 bakteriofag ini sangat kompleks, ya, yang bisa menginfeksi pada E. coli atau kuman gram positif juga bisa terinfeksi bakteriofag ini. Ya. Ini salah satu contoh T4 ini bakteriofag ini khusus menginfeksi E. coli. Ya. Nah, kemudian envelope non-envelope virus. Di sini terlihat adanya membran glikoprotein, ada matrix, ada genetik materialnya, dan ada capsidnya di sini, ya. Kemudian ada lipid envelope-nya. Jadi ini secara umum seperti itu sebenarnya ada yang tanpa envelope dan ada hanya capsid genetik material saja di situ. Makanya dibagi ada yang envelope dan non-envelope virus. Lipid envelope di sini adalah konsep fosfolipid dan struktur protein yang didapatkan dari bagian dari membran sel. Jadi kalau mau sudah keluar, membran sel itu akan dipakai menjadi envelope virus. Ya, menjadi envelope virus. Beberapa virus mengandung envelope, sebagai protective covering di sini yang terdiri dari glycosylate membran protein ya pada permukaan, dan ini memegang peran penting ya untuk apa? Attachment yang menyebabkan infeksi pada host cell. Tanpa ada attachment tidak bisa. Oleh karena itu virus tidak bergerak. Virus itu bisa menginfeksi karena ada determinan antigen. Determinan antigen itu adalah glikoprotein atau envelope yang menempel pada reseptornya. Akhirnya terjadi attachment. Tanpa itu tidak bisa akan menginfeksi sel. Non-envelope adalah adenovirus contohnya, penyebab penyakit saluran pernafasan pada manusia ini. Ya, non-envelope animal virus juga di sini adenovirus itu yang kemarin digunakan vektor vaksin untuk AstraZeneca SARS-CoV-2 itu. Poliovirus, papilloma virus, kemudian hepatitis A yang dikenal dengan non-envelope virus. Ya. Envelope virus seperti HIV, chickenpox, influenza virus, mumps virus, ya. Dan non-envelope virus ini biasanya lebih resisten dibanding dengan yang envelope protein. Ya. Jadi lebih resisten seperti penyakit mulut dan kuku itu. Makanya kadang-kadang kalau dalam pemberantasan memberi desinfektan separuh-paruh, maka bisa resisten dia. Tidak akan bebas dari lingkungan. Lingkungan di mana? Lingkungan kandang misalnya, sekitarnya. Nah, hebatnya bisa menyebar ke tempat lainnya. Helical structural icosahedral capsid, kalian bisa melihat seperti pada gambar ini sebenarnya. Jadi Vesiculus stomatitis virus, contohnya seperti ini, hampir sama dengan rabies, ya. Jadi di sini bisa dilihat ada cross sectionnya itu seperti ini, ya. Ada sitoplasmiknya, proses assemblingnya seperti ini. Nah, ini yang memanfaatkan membran dari sel itu akhirnya menonjol, budding, keluar, akhirnya lepas dan dijadikan sebagai envelope membran tadi itu. Ya. Nah, di sini ada juga yang bentuknya icosahedral, spherical, ya. Jadi di sini ada yang 2 kali, 5 kali, ya beda-beda. Ini bentuknya hampir sama tetapi tidak sama sebenarnya bentuk. Ya. Sekedar diketahui.
Picocellular simetrik dan simetrik seperti ya, ada banyak kalau dilihat dari bentuknya ya, sekedar diketahui saja, tidak begitu penting untuk apa di lapangan ya. Di sini kalau bentuknya ada 12 kaki kali sebenarnya kalau dihitung dari sisi ke sisi lain 20 permukaan di sini muka 5 3 2 simetri ini 3 ada yang 5 sebenarnya 1 2 3 4 5 dan 60 identical subunit identical environment dari icosahedral ini. Jadi ini macam-macam virus. Kemudian yang asimetri sebenarnya ya, yang asimetri seperti ini jadi banyak juga model-model virus itu sehingga bisa bisa konsisten ya di lingkungan entah itu menginfeksi hewan atau tanaman atau pada manusia ya. Jadi lentivirus gambarnya seperti di bawah ini. Ada yang namanya mikroviroid ya, tanaman seperti ini. Ada namanya Parvoviridae seperti ini, parvovirus ya. Dan ada yang namanya Picomaviridae. Nah, Picomaviridae seperti ini ya. Jadi ini yang picorna ya, picorna seperti penyakit mulut dan kuku misalnya itu seperti di atas ya, seperti di atas ini. Kalau parvoviridae ya parvovirus itu yang menginfeksi saluran pencernaan pada kucing, anjing ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah Baltimore Classification of Virus. Jadi ada klasifikasi berdasarkan Baltimore ini kombinasi genom, tipe genom, dan model replikasinya. Oleh karena itu dibagi menjadi 7 macam strategi virus atau dikelompokkan menjadi 7 macam strategi replikasi dari virus. Yang pertama adalah virus mengalami replikasi tanpa adanya reverse transkriptase, walaupun RNA. Yang kedua adalah replikasi selalu menggunakan reverse transkriptase. Ada juga DNA sebenarnya. Ya. Nah, DNA virus seperti double-stranded DNA kelas 1, yang kelompoknya ini DNA, tapi ada yang single-stranded kelas 2. Ya. Strateginya beda replikasinya. Ya. Kemudian kalau di RNA, double-stranded RNA kelas 3, ini tanpa reverse. Kemudian ada yang single-stranded, ini ada positive chain dan negative chain. RNA virus sebenarnya ini. Ya. Positive chain, negative chain, ada kelompok sendiri. Kemudian replikasi yang membutuhkan reverse transkriptase jelas RNA, single-stranded positif RNA itu kelas 6 dan double-stranded DNA kelas 7 ya. Jadi macam virusnya bisa kalian lihat di sini ya, parnavirus, retrovirus, rhabdovirus ya, single-stranded RNA dan sebagainya. Misalnya double-stranded DNA virus sih adalah adenovirus, herpes virus. Itu adalah kelompok Baltimore classification. Kelas 3 misalnya double-stranded RNA virus reovirus. Ada 4 single-stranded RNA virus positive chain. Ya. Picorna seperti apa? Picorna itu ya termasuk penyakit mulut kuku, ya, togavirus juga. Ini termasuk apa itu virus-virus yang menginfeksi pada babi, ya, orthomyxovirus influenza, ya, AI misalnya gitu. Itu adalah single stranded RNA virus dan mempunyai sense negatif. Ya. Kalau kelas 6 ini single stranded RNA, reverse transkriptase virus positive chain. Ya. Yang positive chain itu termasuk retrovirus, ya. Negatif chain itu orthomyxorhabdovirus. Ya. Jadi jelas beda kalau kelas 7 double DNA ini reverse virus atau hepatna virus. Ini adalah klasifikasi dari Baltimore.
Dan kemudian kalau saya persingkat lagi, klasifikasi virus grup 1, 2, sampai 7 di sini ya. Jadi jelas semuanya adalah tertuju pada mRNA dan akhirnya menjadi protein dan baru bisa menginfeksi kalau sudah ada protein. Baru bisa attachment pada reseptor kalau sudah ada protein dan bisa menginjeksikan nukleotidanya. Ya, jadi ini gambaran umumnya seperti itu. Pembagian Baltimore itu diklasifikasikan menjadi 7 macam. Nah, kemudian model dari replikasi tersebut ya, ada yang lisis atau apoptosis pada selnya itu ya. Awalnya adalah attachment, penetrasi, uncoating, biosynthesis, baru assembling. Biosynthesis ini adalah membentuk protein-protein tersebut yang diperlukan oleh virus untuk membentuk virus yang utuh begitu. Nah, kemudian rilisnya biasanya ada yang budding seperti ini dan ada yang pecah membrannya sehingga virus keluar dan menginfeksi sel yang lainnya. Ya. Selain itu sudah ada semuanya bahwa sel ini long time remain in the host body by replicating and damage host normal cells making host immune system weak. Ya. Jadi di sini kadang-kadang kalau terlalu lama virus di dalam sel dan sistem imunnya adalah lemah, maka selamanya akan terus. Contohnya misalnya HIV. Prosesnya adalah lamban sampai kecapean sel imunnya dan akhirnya juga terus-menerus terjadi perbanyakan virus ini ya. Oleh karena itu sulit dihilangkan. Replikasi ini di sini adalah virus untuk memproduksi dirinya sendiri melalui perbanyakan dari DNA atau RNA tadi itu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh virus untuk bisa replikasi? Menginfeksi sel tentu disebut dengan attachment tadi. Nah, attachment adalah menggunakan protein di permukaan itu. Dan kemudian penetrasi ke dalam sel. Apa yang terjadi ketika penetrasi dalam sel? Genetic material inside dari host cell. Itu yang dia gunakan untuk memperbanyak diri. Ya, dan kemudian cepat menyebar ke sel yang lainnya. Ya. Nah, step replikasi, nanti mungkin ada replikasi sendiri, tapi ini step replikasi adalah memang klasifikasi dari virus, strateginya. Ada pertama adalah attachment protein to produce surface virus capsid or envelope, jelas attachmentnya. Penetrasi seperti HIV influenza ini menggunakan envelope masuk nempel sel atau fusi pada host cell ini, dan selanjutnya apa yang terjadi? Translokasi dari DNA tersebut melalui endositosis, penetrasi capsid protein masuk ke dalam sel dan terjadilah perubahan konformasi, ya, perubahan konformasi, perbanyakan nukleotida, pembentukan protein, dan selanjutnya assembly. Ya. Di assembling di sini adalah peronucleic acid release pada viral enzim. Host enzim ini biasanya meminjam di sini, ya, meminjam uncoating, kemudian nempel pada mengambil enzim dari sel tersebut, dipinjam untuk transkripsi dan translasi. Selanjutnya genom replikasi, ya. Jadi terjadilah suatu proses replikasi dan akibatnya apa? Pembentukan fragmen-fragmen tadi digabungkan menjadi satu, jadi assembling. Ya. New replicate genome, genomic material, assembling together and package inside nucleonucleic capsid virus. Ya. Proses ini adalah maturasi, dirilis ke sel. Nah, new virus get ready release in the host organism. Dengan apa dirilisnya? Dengan lisis atau puding. Ya. Tadi keluar, menonjol, baru lepas. Ya. Karena memanfaatkan envelope-nya dari membran sel atau lisis. Selnya pecah maka menjadi CPE. Ya. Baik. Nah, setelah itu virus apa yang terjadi dirilis? Maka mencari ke mencari atau menginfeksi sel lainnya. Nah,
selama pencarian infeksi sel target tersebut biasanya antibodi. Apa sebenarnya antibodi yang bisa membendung itu ya? Nah, bisa aja antibodi IgG gitu, IgE misalnya gitu. Atau makrofag, antibodi non spesifik menangkapnya kemudian diekspresikan ke MHC kelas 1 ya, karena intraseluler dan akibatnya membangunkan namanya memori sel T. Nah, sel T ini ada TLR1, TLR2 nanti di imunologi ya. Jadi di sini TLR1, TLR2 lalu TLR2 mengaktifkan namanya sel B. Sel B menghasilkan antibody dan bisa menetralisasi virus ya. Nah, jadi karakteristik dari virus ini to produce spectacular rates tapi selalu di dalam host cell. Tidak ada perbanyakan virus di luar sel, tidak ada. Terjadi transformasi jelas. Ya, virus adalah aseluler. They have no cytoplasma or cellular organelle. Tidak punya, sehingga dia tidak bisa hidup sendiri tanpa sel yang hidup. Ya, jadi tidak bisa metabolisme sendiri. Ya, nah, bagaimana metaboliknya? Menggunakan sel sebagai mesin metaboliknya. Ya. Good, referennya adalah Finner and White. Kalian bisa membaca-baca di sini. Ini luar biasa bagusnya, komplit. Ya. Kemudian question di sini, klasifikasi virus itu kayak apa, Baltimore kayak apa, karakteristiknya kayak apa, strategi replikasinya seperti apa. Itu pertanyaan yang kalian jawab sendiri ya. Dikoreksi sendiri dan persiapkan itu untuk ujian mid semester. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Halo? Prof, izin bertanya, apakah boleh? Boleh, boleh. Saya ingin menanyakan ini, Prof. Virus itu kan bisa apa ya menginfeksi ke tanaman juga kan tadi sebelumnya, Prof, yang sudah dijelaskan. Itu sistem dia menginjeksinya apakah sama seperti dia menginjeksi ke dalam sel atau gimana, Prof? Apakah ada perbedaan gitu? Semua sama. Ya, selama dia bisa attachment pada sel tanaman, maka dia baru masuk menginjeksi dan replikasi. Sama. Ya. Oleh karena itu jangan lupa bahwa di tanaman juga ada antibodi. Ya, diagnosanya juga seperti pada virus-virus pada hewan. Ya, identifikasinya juga sama. Cuman di tanaman begitu. Ya, cuman di tanaman. Nah, tanaman ini biasanya lebih kecil juga apanya bentuk dari virusnya atau spheroidnya itu viroid ya, namanya viroid itu lebih kecil ya dari virus-virus animal maupun human ya. Oleh karena itu bagaimana mengeliminasi tanaman supaya tidak dimakan virus ya disemprot ya desinfektan itu. Sama dengan virus-virus yang ikan itu ya. Ikan itu juga banyak virusnya, jangan lupa di situ penyakitnya juga banyak. Kalau sebagai orang peternak ikan tidak mengerti virus ya karena apa namanya white spot itu luar biasa penyakit itu yang merugikan ya. Termasuk udang dan sebagainya ya. Jadi prinsip virus entah itu tanaman, entah itu hewan, entah itu manusia prinsipnya adalah sama. Kenapa? Karena tidak punya dinding. Kalau tidak punya dinding berarti tidak bisa metabolisme. Kalau tidak bisa metabolisme, tidak bisa memperbanyak diri, mati. Nah, supaya bisa mempertahankan diri, maka harus menginfeksi sel yang hidup. Oleh karena itu, akhir-akhir ini ada peneliti yang menemukan ada virus tanaman sudah spill over ke hewan, gitu. Jadi bisa menginfeksi hewan. Nah, itu menjadi bahaya. Kalau hewan bisa menginfeksi manusia, maka luar biasa tidak akan atau sulit untuk dieliminasi. Ya, jadi itu gambaran secara umum virologi. Ya, intinya adalah tidak bisa metabolisme sendiri. Tanpa ada bahan yang hidup,
ya mati. Oleh karena itu di hutan-hutan itu bagaimana asal-usul interaksi antara hewan dan tanaman itu bisa berinteraksi, mungkin saja beberapa virus dari hewan itu juga merupakan asal-usulnya dari tanaman. Kita tidak tahu ya seperti apa. Yang jelas setiap terjadi perubahan lingkungan maka virus selalu mutasi, mempertahankan diri dan mencari yang hidup untuk bisa hidup, kan begitu ya. Itulah yang harus disadari bahwa ekosistem itu akan menjadi lebih baik dan aman kita itu jika ekosistem baik. Kalau tidak, maka virus selalu mencari hal yang hidup, maka bisa nabrak, bisa ke animal, ke human, dan sebagainya. Tidak hanya itu, pada hewan-hewan di got atau di rawa-rawa itu bisa terinfeksi oleh virus atau parasit. Ya, itulah dampaknya jika lingkungan atau ekosistem tidak terjaga. Maka kemungkinan terjadi penyakit yang baru itu selalu ada. Ya, gitu ya. Halo? Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Oke, kalian udah ada kuliah lagi? Tidak ada, Prof. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya stop ya. Saya stop. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya dan akan saya absen melalui sini.